Dalam pidato penyampaian RAPBN tahun 2026 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menghapus tantim atau bonus untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN. Dinilai mampu memangkas dan menghemat anggaran BUMN sekitar 18 triliun rupiah. Tantim adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan. DPR RI mendukung kebijakan pengurangan komisaris, penghapusan tantim, atau bonus komisaris badan usaha milik negara atau BUMN yang dilakukan pemerintah karena berdampak langsung terhadap efektivitas perusahaan-perusahaan BUMN. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan langkah tegas yang dilakukan Presiden Prabowo bersamaan dengan pengurangan separuh komisaris di BUMN dan diharapkan mampu menambah efektivitas BUMN ke depannya. Ditemukan ada beberapa perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaannya tidak efektif dan jajaran komisaris perusahaan BUMN yang hanya rapat sebulan sekali namun mendapatkan tantim sampai 40 miliar rupiah. Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar 1,5 bulan yang lalu bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi. Lalu yang kedua memang tantimnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar 17-18 triliun dari tantim-tantim yang ada. Sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali. Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah. Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantim, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah. Demikian. Anggia Ermarini yang juga Ketua Komisi 6 DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi dalam rancangan APBN 2026 cukup realistis apabila disertai dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan investasi yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan fiskal jangka menengah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan skema pembiayaan yang lebih kreatif dan peran aktif BP Danantara sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kita harus memastikan tidak hanya mendorong terus maju, tetapi harus juga memastikan bahwa investasi itu benar untuk bisa mengembangkan ekonomi rakyat. Ya, harus pasti, harus benar bisa mengembangkan ekonomi rakyat dan harus mampu merambah atau dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan harus mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi tidak kemudian melejat sendiri kan nggak bisa, tetapi harus rakyat memang harus merasakan itu juga. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman Danantara, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman BUMN, yang kita punya aset, kita punya modal besar itu saya sangat apresiasi karena mereka sedang melakukan perapian semuanya. Kita belum melihat belum melihat indikasi keberhasilannya, ya kan baru juga gitu. Tentu kita akan lihat terus, mengawal terus. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa investasi itu tepat sasaran dan memang untuk menumbuhkan ekonomi rakyat juga. Kebijakan penghapusan tantim menjadi penting agar BUMN tidak sekedar menjadi simbol kepemilikan negara, melainkan menjadi pilar ekonomi yang menopang kemandirian bangsa. Reformasi ini bisa menjadi warisan tata kelola yang lebih sehat untuk generasi berikutnya.